Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur bernama Itong Isnaini Hidayat terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Kamis 20 Januari pagi. Selain Itong, KPK juga mengamankan 2 orang lainnya. Operasi tangkap tangan tersebut berlangsung sekira pukul 5 hingga 5.30 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Jatim, Luhur Pambudi yang akan menyampaikan laporannya. Halo Luhur. Halo, sore Mai. Iya, selamat sore Luhur. Silahkan dengan informasi Anda, ada berapa orang pejabat dari Pengadilan Negeri Surabaya yang ditangkap KPK? Oke, untuk informasi mengenai penangkapan yang dilakukan oleh pihak KPK di kota Surabaya, jadi memang versi dari pihak KPK yang dilansir dari pihak jubir KPK ya, bahwasanya memang ada 3 orang yang diamankan. Satu adalah Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, kemudian yang kedua adalah panitera pengganti PN Surabaya, dan satu lagi yang terakhir, yang ketiga ya, yang terakhir adalah salah seorang pengacara yang ada di kota Surabaya. Jadi itu versi yang dilansir oleh pihak KPK yang diamankan. Informasinya proses pengamanan atau penangkapan terhadap 3 orang tersebut dilakukan pada Rabu malam. Tapi untuk mekanisme penyegelan, kemudian mekanisme penggeledahan yang masih terus diupayakan oleh pihak KPK baru dimulai pada Kamis pagi sekitar pukul 5 hingga pukul 7. Macam itu, Mas. Iya, kemudian ruang apa yang disegel Luhur dan apakah sudah ada penggeledahan dan bagaimana proses pengamanan barang bukti? Oke, untuk ruang yang disegel oleh pihak KPK di kota Surabaya itu sejak Rabu malam. Jadi ada satu ruang yang berada di lantai 2 kantor PN Surabaya yang disegel ya oleh pihak KPK. Di dalam ruang tersebut sebenarnya adalah ruang kerja dari yang bersangkutan, hakim yang ditangkap KPK itu, yang dimana di dalam ruang itu berisi 2 hakim. Jadi memang itu adalah tempat kerja dari sekitar 3-4 orang hakim yang akhirnya membuat mekanisme layanan proses peradilan yang memanfaatkan ruang kerja itu, ruangan dengan si yang bersangkutan ini yang diamankan ini artinya harus sementara waktu dipindah ke ruangan lainnya. Dan proses penyegelan itu dilakukan sekitar pukul 5 hingga pukul 7 dan proses tindakan yang dilakukan oleh pihak KPK masih berupa penyegelan dengan memberi semacam cap stiker ya di pintu ruang kantor yang berada di lantai 4 kantor PN Surabaya itu. Dan hingga saat ini masih belum ada upaya penggeledahan ataupun pengamanan barang bukti dari dalam PN Surabaya, dan hingga sejak pagi hingga sore hari ini belum terpantau adanya mekanisme lanjutan dari pihak KPK berdasarkan pantauan kami sore hari ini. Semacam itu, Mei. Ya, kemudian Luhur dapat Anda jelaskan ketiga oknum yang diamankan KPK ini ditangkap atas kasus apa? Untuk dugaan kasus yang akhirnya menjerat si 3 orang yang diamankan ini adalah memang dugaannya karena ini ya semacam gratifikasi dalam sebuah perkara hukum yang sedang disidangkan dalam pengadilan hukum industrial. Nah, ini kami dapat informasi tersebut konfirmasi dari pihak Mas PN Surabaya. Jadi gratifikasi yang dalam perkara hukum industrial yang sedang berlangsung dipimpin oleh hakim yang ditangkap itu. Namun untuk lebih detailnya dari pihak Humas PN Surabaya masih belum mengetahui hal itu dan masih akan menunggu update mengenai informasi lanjutan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak KPK. Semacam itu, Mei. Ya, kemudian Luhur, bagaimana layanan masyarakat pasca diamankannya 3 oknum ini? Apakah pelayanan di Pengadilan Negeri Surabaya terganggu atau masih berjalan normal seperti biasanya, Luhur? Oke, walaupun mekanisme lanjutan OTT dari pihak KPK ini akhirnya membuat satu ruangan yang berisi 3 hakim, tempat berkantor 3 hakim di PN Surabaya itu segel untuk pengusutan kasus korupsi, ternyata tidak menghambat mekanisme pelayanan publik yang harus disediakan oleh pihak PN Surabaya untuk masyarakat Jawa Timur. Jadi memang layanan
PN Surabaya tetap berjalan normal seperti biasa, tidak ada hambatan sama sekali, dan pihak Humas PN juga memastikan bahwasanya memang pelayanan tetap akan dimaksimalkan. Artinya tidak akan terganggu sama sekali oleh adanya pihak atau adanya ini mekanisme yang lanjutan yang dilakukan oleh pihak KPK di dalam kantor PN. Dan kami juga harus sampaikan tadi kita sudah dapat informasi dari Humas PN juga mengenai bagaimana langkah tidak lanjut terhadap 2 orang pegawai dari PN sendiri yang akhirnya terlibat kasus korupsi hingga ditangkap KPK. Ternyata pihak Humas menyampaikan bahwasanya kasus yang informasi ini akan tetap dipantau oleh pihak Mahkamah Agung untuk nanti menindaklanjuti bagaimana status dari 2 orang pegawai PN Surabaya ini. Dan informasi yang juga dilansir oleh PH Humas bahwasanya kalau memang mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh KPK ternyata berbuah hasil, bahwasanya 2 orang pegawai PN itu berstatus tersangka, maka keduanya akan dinonaktifkan dan keduanya dipastikan tidak akan mendapat mekanisme pendampingan hukum dari pihak Mahkamah Agung. Semacam itu. Baik, terima kasih Luhur Pambudi atas laporan Anda, dan Tribunars, wartawan kami juga telah mengimpun wawancara dengan Humas Pengadilan Negeri Surabaya. Berikut tayangannya untuk Anda. Dan juga sudah ada penyegelan salah satu ruang hakim di lantai 4. Demikian. Tangkapnya KPK di mana, Pak? Hakimnya, Pak? Ditangkap di mana? Nah, itu yang kita belum tahu ini, Mas, karena belum diberi informasi detail masalah itu. Apa yang menjadi masalah kasus dan bagaimana kita juga tidak tahu. Berapa orang? Panitera penggantinya H. Ya. 2 orang itu, Pak, ya? Ya. Untuk kasus hukum yang ditangani beliau gimana, Pak, ini, Pak? Ya. Untuk kasus hukum yang ditangani beliau, yang dipimpin beliau gimana? Ya, jadi kita sementara belum bisa memberikan penjelasan bagaimana. Tentunya kalau dia sedang berurusan dengan hukum, tentunya difokuskan dulu menyelesaikan masalahnya. Dan perkara-perkara yang ditangani tentunya akan diambil kebijakan untuk disampaikan ke jenis yang lain. Langkah hukum yang ditempuh saat ini apa, Pak? Ya, kita belum tahu, ya, karena kaitan dengan KPK ini kan merupakan langkah hukum, ya. Tentunya itu menjadi ranah kewenangan dari KPK, ya, bukan kewenangan kita dari pengadilan. Pemeriksaan sendiri saat ini seperti apa, Pak, yang di Surabaya selain di lantai 6 yang disegel ini? Lantai 4. Maksudnya bagaimana? Pemeriksaan di mana masih akan dilakukan, Pak, di sini, Pak? Ya. Periksa, Pak, nanti. Ya, tentunya ini menjadi ranah KPK, ya. Siapa, bagaimana teknis penyidikan, penggeledahan, itu semua menjadi ranah kewenangan KPK. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.